Ini part 2-nya pengalaman gue nginep di rumah orang bule di Sydney ya. Nah ini gue depan rumah bersama ibu pemilik rumahnya yang baik hati ya. Daerah Kasula namanya. Jadi selama di Sydney 3 malam gue nginep gue sewa di rumah ibu ini. Dan gue nggak berani ya videoin rumahnya, isinya dan sebagainya karena gue belum izin. Jadi gue cuman berani videoin lokasi perumahannya kayak gini. Ini namanya di Kasula Sydney, di perbukitan. Ternyata rumahnya itu nanjak ya. Jadi gue itu kan gue mau merasakan gitu jadi penduduk lokal gitu ya. Jadi kan gue harus keluar ke halte gitu kan. Ini gue ampe ngos-ngosan ya. Ternyata rumahnya tuh di bukit, Jadi gue nanjak, ya ampun ya. Ini kompleknya kayak gini, bagus rumah-rumahnya, rumah-rumah mewah lah, rumah-rumah orang kaya ya. Iya sih, ya tuh. Cuman ternyata ya, gue nggak sangka. Ternyata gue harus cross country tiap gue mau ke kota. Jadi ini jauh banget dari kota itu 30 kilometer. Lu bayangin aja ya. Gue dalam ngos-ngosan keadaan begini. Gue mesti ke halte untuk naik bis. Dan lu mau tahu, ternyata bisnya itu banyak yang delay. Jadi nggak tepat waktu gitu kan. Kan gue pakai aplikasi ya. Jadi gue bisa lihat gitu kan. Mungkin karena ini tempat ini saking terpencilnya gitu kali ya. Jadi bis aja jarang gitu yang ke sana. Aduh, ini gue bener-bener capek banget ya. Sumpah ya. Aduh, tobat lah ya kalau gue tahu kayak gini mah. Mendingan di hotel aja ya, gue nginep di tengah kota ya nggak sih? Ini gimana ini? Kagak ada tukang bakso, mie ayam, Indomaret aja nggak ada, Aduh, gue bener-bener aduh salah deh gue ya. Ya gitu deh, ya gimana lagi, memang udah kepengen gua kan merasakan sok-sokan gitu, sok-sokan pengen ngerasain tinggal di rumah penduduk lokal tuh kayak kayak apa gitu ya. Kesampean mah kesampean ya, tapi ternyata halah, udahlah, mendingan di hotel aja lah ya. Kita kan turis, mau jalan-jalan, mau ke spot-spot wisata, ya harusnya tinggalnya di hotel lah, di city gitu kan. Keluar udah rame, ada tram ya, tempat makan tinggal jalan, kemana-mana tinggal jalan kaki. Nih gue sengsara banget ini di sini, sumpah menderita banget ya. Aduh beneran deh, ampun ya, nggak cocok lah ya buat turis ya, asli sumpah. Kalau kalian turis udah di hotel aja. Nih tapi gue jadi pinter tahu gak? Gue jadi tahu terminal bis Liverpool loh. Ya, ini lucu ya, keretanya tingkat tau gak? Nah ini, gue jadi tahu nih terminal bis ini. Gue ketinggalan bis tahu nggak pulangnya. Parah banget lah. Jadi saking gue keasikan main gitu kan ya, pas gue pulang ke terminal ternyata bis terakhir itu jam 18.55. Pas banget gue di situ, bisa jalan tahu nggak? Gondok nggak ya? Kesel nggak lu? Aduh, akhirnya gue naik apa? Naik Uber ke rumah Kasula itu dengan ongkos $12 ya. Harusnya gue naik bis cuma $2, $3, ini gue jadi bayar lebih mahal. Aduh sumpah deh ya, bener-bener deh. Lu kalau misalnya emang pengen ngikutin kayak gue, lu cari lokasi rumahnya di tengah kota, jangan kayak gue. Sebenarnya gue udah dibilangin sama temen gue, itu jauh tahu nggak, 30 kilometer loh ke City. Nanti pulangnya ke airport susah loh, temen gue udah bilang. Gue punya teman di Sydney ya, tapi namanya gue tetap penasaran, ya udah ya. Ya nggak ada yang salah, ada yang salah mungkin gue sendiri aja gitu kan. Ya pokoknya pesan gue mah gitu aja lah ya, mendingan kamu di hotel aja deh. Ya gue kasih tahu kelebihannya ya, kalau nginep di rumah orang bule atau di rumah penduduk itu apa. Kelebihannya ya lu bisa. Ya kan gue penasaran ya, pengen tahu rumah orang bule tuh bentuknya kayak apa sih. Interiornya gimana gitu. Gue penasaran, cuman karena kan selama ini cuma lihat di film kayak gitu ya, dan gue ngeliat sendiri gitu loh. Kelebihannya lu bisa masak. Lu boleh masak di situ ya. Jadi lu mau masak mie, telur gitu boleh. Nasi dikasih juga. Nah, kelebihannya sih itu ya. Dan experience aja gitu, lu jadi penduduk lokal, itu aja sih kelebihannya ya. Tapi memang udahlah ya, kita turis itu mendingan di city aja gitu pesan gue. Kayaknya segitu aja ya part 2-nya. Nanti lanjut ke part 3-nya itu gue akan ceritakan gue di ke Pedis Market itu gue beli apa, gue beli kangkung gitu ya, karena kan gue boleh masak ya. Gue akan ceritakan di part 3 itu tentang suasana di Pedis Market, yang dimana itu tempat belanja oleh-oleh, tapi ada
pasar sayur-sayurannya juga gitu ya. Nah, buat kalian punya pengalaman nggak nginep di rumah orang bule? Coba dong komen-komen ya, di subrek-subrek juga nih channel aku ya dia. Oke, terima kasih ya. Ketemu lagi di part 3.